Selamat tahun baru. Udah lama sebenarnya ya. Kai sama Oli apa kabar kalian? Aduh, pemirsa senang banget saya bisa menyapa kembali teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah langsung dari lantai 7 rumahnya Arya Tanju. Dan masih setia dengan ART saya di belakang sana. Dibersihin yang bagus ya. Ya, hati-hati nanti kecemplung, ada kolam di bawah sana. Hati-hati, hati-hati. Karena saya Tuan Muda. Kenapa? Tremor kaki Tuan Muda tinggi sekali. Ya memang lantai 7 kan agak tinggi. Makanya keindahan dari Teluk Palu kan terlihat dari sini. Indah sih, indah Tuan Muda. Ini tiada juga kacanya mau dilapini sebenarnya Tuan Muda cuma suruh balap-balap besinya. Ya memang biasa supaya angin langsung masuk kan. Pelan-pelan, balkonnya cuman sempit itu, sempit. Pelan-pelan. Tuan Muda agak lain-lain juga. Pelan-pelan, nanti pelan-pelan ya sambil kalau memang sudah jatuh baru teriak. Iya. Kan kita melihat ini bagian dari maritimnya Sulawesi Tengah terlihat dari kejauhan dari sini ya kan. Indah sekali. Laut cantiknya. Ini yang bikin rumahnya kita berbeda Tuan Muda. Yang bikin berbeda rumah kita. Iya. Karena lautnya yang indah, teluknya yang indah, pantainya yang indah ya kan. Kalau berbicara tentang maritim, ada waktunya nanti kita bicara sama maritim karena sebenarnya tamunya kita bakal datang ke sini. Mereka ini duta-duta maritim loh. Kita baru buka rumah begini, langsung ada orang datang bertamu. Langsung ada yang bertamu ke sini. Makanya kau siap-siap coba. Coba cek-cek di luar sana ya. Mungkin saja mereka sudah sampai di teras. Oh, iya, pelan-pelan jalan dari balkon, pelan-pelan. Perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar. Ya pemirsa, sekali lagi masih langsung dari lantai 7-nya rumahnya Arya Tanju. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan adik-adik saya yang kebetulan mereka salah satunya adalah tetangga saya di sebelah. Tuh, yang rumahnya ada warna biru tuh, sana tuh. Nah, itu dia tuh. Dia bakal ngajakin teman-temannya ke sini ngobrolin tentang mereka ini merupakan para Gen Z atau Gen Z yang berprestasi dan mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional, yaitu mereka Duta Maritim Indonesia Sulawesi Tengah. Siapa sih mereka ini? Kalau nggak salah tuh yang tetangga di situ anaknya tuh namanya tuh Budi. Nah, nanti Budi bakal bawa teman-temannya ke sini ya. Afid, mana Fit? Coba cek dulu Fit. Tunggu Tuan Muda. Muda. Tunggu. Ini rumahnya udah gede banget kayak gini. Biar mau terima tamu dengan jumlahnya banyak juga nggak apa-apa. Mana? Mana tamunya? Masih di sana udah masih singgah, masih ditanya di pos satpam. Terus gimana dong? Iya tunggu sedikit lagi kita Tuan Muda. Oh sedikit lagi? Karena Tuan Muda tahu rumah kita ini semenjak perbaikan ini agak Tuan Muda. Keamanannya sangat-sangat dijaga. Tapi liftnya kan masih berfungsi kan? Dari lantai 1 ke lantai 7 kan lumayan tuh. Masih. Coba cek lagi ya pemirsa ya. Kita sambil menantikan kehadiran dari teman-teman Duta Maritim Indonesia Sulawesi Tengah. Mereka sudah mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Kita bakal ngobrol tentang apa sih Duta Maritim Indonesia itu. Yuk kita tungguin ya. Mana ada? Oh udah bunyi liftnya. Nah ini dia Budi. Anaknya Pak Suryo yang di belakang itu kan. Halo Budi. Halo. Ini namanya adalah Monica. Ini Siva dan ini Fitri. Silahkan duduk berdiri ya. Seperti biasa. Kita hambur beras kuning. Ini sebagai salah satu prosesi yang kita lakukan setiap kali ada tamu saya yang sampai dengan selamat di lantai 7. Lihat pemandangannya rumahnya Kak Arya dong di belakang sana. Indah banget ya. Ya kan? Kalian bagian dari sana juga kan? Iya kan? Oke. Silakan duduk. Gitu. Ada Duta Maritim Indonesia, perwakilan dari Sulawesi Tengah. Ini muat berempat, kalau enggak si Budi coba di sana Budi. Oke, boleh Kak. Iya, yang cowok sendiri deh sana, biar enakan ya kan. Paling ganteng di antara kalian berlima. Berempat ding. Di antara kalian berempat. Ini kalian memang kita ini ngangkat tema tentang apa sih? Prestasi generasi Z. Generasi Z ya. Iya, kalian apakah masuk dalam generasi Z atau generasi X atau generasi Y malah? Masuk ke generasi Z, ya dong. Gak usah dipertanyakan. Tuan Muda sama saja itu menanyakan Tuan Muda juga. Kalau kita kan jelas di generasi Y kita. Baby boomers kayaknya Tuan Muda. Jauh sekali. Kita generasi Y, kalau mereka generasi Z. Gimana teman-teman semuanya? Ada Budi, ada Fitri, ada jangan sebut ada Monica di sini dan juga ada Siva. Betul ya? Monica, Siva, Fitri dan juga Budi. Kalian ini adalah dutanya Maritim Indonesia dari Sulawesi Tengah. Ya, gitu. Iya. Oh, apa sih itu Duta Maritim Indonesia itu apaan? Karena dengar-dengar bisi-bisi tetangga dari Pak Yono di sebelah itu kan Pak Yono yang anak ponakannya si Budi ini.
Itu yang rumahnya warna biru tuh di bawah tuh. Yang di bawah itu tuan muda. Itu Pak Yono. Nah, ponakannya ini si Budi bilang, Arya, Mas Arya tolong dong dipanggil, itu ada ponakan saya namanya Budi tuh. Dia tuh duta maritim Indonesia. Itu apaan? Ya coba naikin aja ke lantai 7. Saya baru dengar juga. Iya kan? Itu apaan itu duta maritim Indonesia itu? Oke, baik. Sebelum itu Kak Arya, saya mau kenalin diri saya dulu. Nama saya Budiman, sering dipanggil Budi. Aktivitas sehari-hari saya saat ini mahasiswa aktif di Universitas Tadulako, ngambil majoring Communication Science. Oh, oke. Dan juga saya aktif di berbagai organisasi kampus maupun juga di luar kampus dan sangat mencintai atau dekat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial. Pantasan biasanya tuh di depan juga dia ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, itu biasanya bantu-bantuin bersih-bersih. Bersih-bersih rumput, potong-potong rumput. Termasuk Budi. Nama saya Budi. Nama saya Budi, itu biasanya kita belajar bahasa Indonesia zaman dulu ya kan. Ini Budi. Bapak Budi. Ini Budi, ini Ayah Budi, ini Ibu Bu Budi. Budi. Iya. Mereka Gen Z tidak dapat itu. Dorang lain namanya tuan muda. Beda dorang, beda. Ini Patrick. Oh, Patrick. Ini Robert. Robert. Berarti nonton itu si film SpongeBob. SpongeBob. Iya. Berikutnya, perkenalkan dong. Oh ya, kalau begitu nama saya Fitri. Fitri. Untuk kegiatan saya saat ini, saya mahasiswa semester akhir yang lagi Mahasiswa menyelesaikan. semester akhir. Iya, Jurusan apa? akuntansi. Oh, akuntansi. Saya menyelesaikan studi saja untuk Lagi saat ini. menyelesaikan studi. Iya. Oke. Kemudian Siva. Iya, betul sekali. Siva. Terima kasih Kak. Ya, perkenalkan nama saya Margareta Shiva Pandi. Saya biasa dipanggil Shiva. Saya juga lulusan S1 Akuntansi Universitas Tadulako dan saya tergabung di Duta Maritim. Dan yang terakhir Fitri ya. Nama saya Monika Asmarasanti. Oh, Monika, sorry. Betul, Monika Asmarasanti dan umur saya 24 tahun. Untuk kesibukan saya sekarang ya sebagai duta maritim, saya juga seorang karyawan swasta. Oh, karyawan swasta, udah kerja dong. Nah, ini pertanyaan tadi, tolong itu apa sih duta maritim itu? Baik, mungkin dari saya dulu ya Kak. Kalau dari saya, Duta Maritim Indonesia ini jadi diselenggarakan langsung oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Oh. Itu jadi kita punya paguyuban namanya Putra Putri Maritim Indonesia. Oke. Oke, nah diselenggarakan kemarin itu di Cilandak, di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dari tanggal 26 November sampai dengan 5 Desember. Kami melakukan pelatihan dan pendidikan yang dilatih memang langsung dididik oleh para pelatih-pelatih yang memang ahlinya di sana Kak. Oh, jadi dibikin atau ini sebuah pemilihan yang dibuat oleh TNI Angkatan Laut? Iya. Begitu ya. Kemudian kalian ini adalah tadi sebagai apa tadi sebutannya? Bukan duta tapi Iya. apa tadi? Putra-putri Putra Putri. Maritim, putra-putri maritim yang kemudian mengikuti sebuah pelatihan kayak gitu Iya. ya. Dan diutus dari masing-masing daerah se-Indonesia. Iya, kita diutusnya langsung memang kita diseleksi dari Lanal Palu dulu sebelumnya. Lanal Palu. Ada beberapa yang ikut seleksi, namun yang terpilih berangkat ke nasional itu ada 4 orang, 2 orang putra, 2 orang putri. Oke. Saya sendiri salah satunya, tapi yang berangkat ke nasional itu hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Karena satunya ada kendala, ada problem, dan yang berangkat ada 3 orang, dan Kak Shiva sendiri juga sudah termaksud bagian dari Duta Maritim Sulawesi Tengah. Sulawesi karena sudah Tengah, melakukan ya. seleksi. Nah terus itu sebelum kalian berangkat ke Jakarta kan berarti dikumpulin nih, ya kan, dikumpulin se-Indonesia ya kan dari daerah-daerah lain. Nah kalian persiapannya dari Sulawesi Tengah sendiri oleh Lanal Palu itu apa yang dibekali ke kalian? Kalau kami ya yang dibekali itu tentunya pengetahuan terkait maritim atau terkait tentang daerah kita dulu deh, gak usah jauh-jauh. Nah, kalau sudah kita tahu tentang pengetahuan yang ada di daerah kita, maka kita juga harus belajar mengenai tentang kemaritiman yang ada di Indonesia tentunya. Dan juga kita perlu ditingkatkan lagi itu terkait tentang mental kita, fisik kita, itu nomor 1. Pembentukan karakter. Iya, pembentukan Nah ini karakter menarik nomor nih 1. pembentukan karakter. Emang karakter yang kayak gimana yang dicari nih? Ya, kan? Tapi sebelum kita menuju ke situ, kita mau lihat dulu nih, ada nggak sih ya dokumentasi dari teman-teman Duta Maritim Indonesia? Kalau memang ada kita coba tampilkan ya sambil dipersiapkan. Saya mau ke Monika dan juga Fitri sama Siva. Siva dulu deh karena kan Siva juga yang sudah masuk juga di situ. Sif, kalau Siva sendiri udah tergabung ini di tahun 2023 atau sebelumnya memang udah masuk? Iya,
Di tahun 2023, 2023. saya tergabung di Duta Maritim. Tapi sebelumnya saya memang sudah aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan juga saya mengikuti pemilihan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Oh, Donggala dan Kota Palu. Artinya memang sudah biasa lah ngikutin duta-duta kayak gitu ya. Betul Tadi yang dibilang sama Monica katanya pembentukan karakter. Bener banget. Karakter Kak. kayak gimana sih ya? Maksudnya apakah karakter yang memang benar-benar kalian itu melebur dengan maritim atau kayak gimana sih? Apa yang tadi dimaksudkan dengan pembentukan karakter? Memangnya sebelumnya kalian bagaimana setelah mengikuti atau didaulat sebagai duta maritim akhirnya jadi apa gitu? Yang berbeda. Karakter Jadi seperti begini apa? ya. Oke, jadi menurut saya sendiri menariknya kenapa kita harus sampai membahas pendidikan karakter, karena mungkin putra-putri maritim ini lebih unik daripada duta-duta yang lain karena kita dilatih langsung Kak oleh para marinir. Jadi pada saat kita melakukan pelatihan di Bumi Marinir Cilandak itu kita berada di Batalion 2. Oh. Betul, Pasopati. Kemudian di situ kita benar-benar dilatih oleh pelatih kita dari marinir. Jadi yang dimana karantina kita sendiri itu bukan kita di dalam hotel atau di dalam rumah yang seperti apa. Jangan-jangan berkemah nih. Camping. Waduh, enggak dong. Enggak ya? Iya, jadi tempat tinggal kita di sana itu batalion. Oh, batalion. Bener Wow. banget. Dan ini iya. tidak semua orang loh punya kesempatan untuk bisa merasakan tinggal atau stay di batalion. Nah, bener banget. Dan kalian itu orang yang beruntung menurutku Iya. dibandingkan dengan teman-teman di luar sana, bahkan Kak Arya atau ART-nya Kak Arya atau teman-teman yang seumurannya kalian yang belum pernah ngerasain gitu ya kan stay di batalion. Berarti dikasih tinggal di batalion selama berapa lama? Kita karantina 10 hari. Bener banget. Dibentuk secara mental. Benar, dibentuk secara Fisik? mental, fisik, kemudian bagaimana pengetahuan kita. Nah, yang paling menarik itu kan biasanya kalau kita tuh sebagai anak muda nih kalau udah capek tuh kan bangun semaunya sendiri lah ya. Iya, di sana? Iya, di sana kita benar-benar on time harus segini bangun, segini bangun. Oke. Bahkan yang paling menarik lagi itu pengalaman yang nggak akan kita lupain semuanya ya. Dimana jam setengah 3 pagi, setengah 3 pagi. benar, Setengah 3 pagi. setengah 3 pagi itu kita dibangunkan menggunakan senjata. Oh, Iya, jadi senjata diapain? senjata itu di luar asrama itu ditembakkan ke Oh, udara. ditembakkan. Bener-bener kaget, dur gitu. Oh, yang biasanya itu bangun dengerin suara Bener. handphone, Iya, bener alarm, banget. atau suara pacarnya. Aduh. Ayang bangun dong kayak Iya. gitu. Yuk bangun yuk. Iya. Atau suara mama, ayo bangun sudah subuh, sudah tengah hari ini. Ini tidak suara senjata tuh. Iya. Bagaimana sih suara senjata itu? Itu kan bom tadi tuh. Oke, sebenarnya kita bakal ngobrol lebih jauh lagi tentang Duta Maritim itu sendiri dan pengalamannya kalian di dalam ya, Fitri juga ya. Tapi kita pengen lihat dulu beberapa dokumentasi dari teman-teman Duta Maritim Indonesia Sulawesi Tengah. Berikut ini. Check it out. Mana? Nah, coba dong mana? Nah, itu. Ini siapa nih si Monica? Ini Budi. Ini Budi. Ini Monica. Fitri, sorry Fitri. Ini Siva. Kemudian ya saking apa terpukaunya playernya Kak Arya itu sampai diam, nggak main apa-apa. Saking terpukau melihat fotonya kalian. Kakak Uli itu sampai diam, tidak mainkan dia punya keyboard. Saking terpukau melihat kalian punya foto sebenarnya. Speechless kan teman. Kakak Kai juga speechless, dia tidak mainkan dia punya gitar. Oke, Tuan muda. Mungkin. Tadi kan Monica sudah menjelaskan bahwa yang mereka dapatkan itu Ya. pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Ya, karakter karena basicnya yang mengajar mereka kan tentara-tentara kan. Nah selain itu Marinir. ada lagi enggak misalnya pengetahuan baru misalnya dalam soft skillnya atau diajar tentang hal-hal yang misalnya oh ini cuma didapatkan di pemilihan duta ini duta maritim. Ada tidak? Apa Fitri? Saya pertama kali menyentuh senjata saat di sana. Oh, diperkenalkan senjata juga dong ya? Belajar menembak. Bukan hanya diperkenalkan sih Kak, Tapi tapi kita lebih diajarkan. bener-bener kita turun, kita bagaimana cara ngisi senjata, kemudian kita menembak sasaran, bagaimana kita membuat sasaran itu tepat banget gitu. Itu semua kita diajarin. Dalam waktu 10 hari itu? Dalam waktu 10 hari. Kita diperkenalkan juga dengan tank-tank yang ada di sana. Jadi untuk pemilihan Duta Maritim ini artinya memberikan pengetahuan kepada
Gen Z ini orang-orang terpilih untuk mengenal lebih dekat lagi, lebih dalam lagi tentang kemaritiman Indonesia, termasuk dalam pengamanannya begitu. Betul sekali. Dalam bela negaranya. Oke, gitu dalam ya. bela negaranya. Juga kita tidak hanya karena sebagian stigma ya yang mengatakan kalau duta-duta itu biasanya hanya menerima tamu saja, atau orang lain menyebutnya hanya pajangan saja nih. Oke. Setelah itu nggak ada ngapa-ngapain lagi nih setelahnya. Nah, kita ini otomatis ke sana juga bawa ide sama gagasan kita, dan juga tentunya Duta Maritim sendiri ini kita sebagai generasi Z saat ini juga menjadi promotor atau menjadi orang yang mampu menginfluence mungkin teman-teman atau masyarakat sekitar daerah yang ada di khususnya Sulawesi Tengah. Dengan kita mampu menginfluence masyarakat kita, otomatis kita juga menyadarkan bahwa masyarakat itu harus benar-benar menjaga lingkungan sekitarnya terkait juga tentang maritim, karena maritim juga masuknya di lingkungan sekitar. Oke. Tadi benar, dia hampir bilang dia generasi milenial. Generasi milenial kita. Ya, Kita milenial, mereka generasi Z. Tapi yang pengen Kak Arya tahu tuh, Monica, realnya ketika kalian ini didaulat, seperti Siva didaulat jadi duta maritim, Fitri juga, Budi juga, efeknya yang disebarkan ke orang-orang, teman-teman kalian itu apa aja sih? Apa yang bisa dirasakan dari kalian sebagai duta itu? Kita berbicara mengenai efek ya Kak, maksudnya kan sebelum kita masuk, kita terjun ke dalam dunia duta maritim itu sendiri, tentu kita punya dorongan dong, kita punya kayak ini kita harus ngapain nih, kenapa sampai harus kita ikut duta maritim. Jadi sebelum saya mengikuti kegiatan kedutaan maritim ini pun saya tuh searching di mana di situ saya mendapatkan Google ya. Iya benar banget. Apa sih itu kemaritiman itu? Iya, jadi saya sempat membaca bahwa dikatakan Sulawesi Tengah itu memiliki garis pantai yang lebih dari 77.295, berapa kilometer. Ya. Nah, jadi ini nih daerah kita kan kaya tuh, apalagi mempunyai 4 pengelolaan ikan besar kan, ada Teluk Tomini, Teluk Tolo, kemudian Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Jadi peran pemuda kita sebagai Gen Z itu apa sih di situ? Oleh karena itu makanya kita masuk ke dunia maritim, karena apabila sudah menjadi maritim otomatis kita akan banyak melakukan kegiatan sosialisasi, promosi tentunya kan. Karena kita juga punya relasi yang kita maksud di sini adalah dari beberapa instansi atau kedinasan yang juga ada berkaitan dengan kemaritiman gitu. Jadi kita tuh ada berkolaborasi lah seperti ya. itu. Iya. Bukan hanya kalian bermain sendiri tapi berkolaborasi dengan Bener pihak banget. lain. Tapi Siva, realnya yang biasanya kalian suarakan begitu ya kan, yang kalian himbau dan kalian suarakan kepada teman-teman kalian itu tentang kemaritiman itu apa? Ya, untuk di Sulawesi Tengah punya. Iya, kalau saya pribadi Pak, karena saya sangat mencintai dunia maritim ini, saya juga tergabung dalam beberapa komunitas penyelam. Saya scuba diving, free diving, mermaiding. Jadi di situ saya ingin memperkenalkan keindahan bawah laut yang ada di Sulawesi Tengah, yang masih banyak generasi Gen Z kita yang belum tahu. Kan ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita kenali, kita pasti akan sayang dan kita akan menjaga lingkungan kita, di mana itu bukan hanya berdampak untuk kita saja, tapi juga bisa memajukan perekonomian kita dan sekitar, dan juga semoga dengan menjaga apa yang kita miliki sekarang, tentu saja anak cucu kita juga nanti akan bisa merasakan juga gitu ya. Betul, seperti kekayaan maritim kita ya, itu ya memang perlu dijaga juga. Fitri sendiri gimana tuh kalau ke teman-temannya, cara kita untuk memelihara dan menjaga terutama tadi kekayaan alam bawah laut kayak gitu? Saya pribadi lebih karena pesisir pantai itu masih masuk maritim. Saya ingin pemuda-pemuda daerah itu lebih memperhatikan kebersihan pesisir pantai. Kita lihat sendiri pesisir pantai kita sekarang ini, pantai kita indah, tapi pesisirnya sangat tidak enak sekali dilihat karena kotor. Pemuda-pemudanya kayak di Kamnel, duduk-duduk bawa snack, tapi sampahnya tidak dibawa lagi, langsung buang saja di sana. Oke, I see. Baik, kita tambah lagi nih dokumentasi kita nih untuk teman-teman dari Duta Maritim Indonesia Sulawesi Tengah, apa aja nih? Kita coba lihat. Check it out. Ini pada saat kalian di mana nih? Oh, wih, gagah banget ya. Cakep ya, makanya nih celananya yang dipakai sekarang.
udah kayak calon militer aja deh orang ini. Ini tapi kalau kita mau lihat, coba lihat ya dorampe gaya itu ya, so kayak kita lihat dorampe senior yang baru mau masuk TNI. Baru pendidikan. Iya, baru pendidikan. Jadi Cosplay sekali ya. Militer emang. ya ini memang semi militer. Di kegiatan ini kita melakukan penanaman mangrove, Kak. Oke, Iya. penanaman mangrove itu penting. Bener banget. Oh, oke, ini dia nih. Saya bilang coba lihat dorang pemuka itu. So serius sekali, so kayak mau sudah lelah, seperti sudah habis mau dilatih bener-bener. Oh, hari pertama masih shock. Baru hari pertama. Masih shock kayaknya dorang pemuka. Masih kultur Kaget banget. Ini kita mau datang sini tiba-tiba, ternyata kita dikasih begini nih latihannya, sudah seperti militer sekali tapi masih semi militer lah ya. Diperkenalkan. Jadi makanya dorang ekspresi tadi ini agak-agak shock begitu ya kan? Kultur shock kayak. Ada apa ya? Oke. Kita ke Budi deh. Bud, setiap tahun ini ada pemilihannya begitu? Iya, setiap tahun Maritim Indonesia. Ya, jadi setiap tahun itu ada pemilihannya. Di tahun 2018 kemarin juga dari Sulawesi Tengah ada yang mewakili ya, Kak. Terus di tahun 2022 karena di tahun 2020 sama 21 itu sempat terhambat Covid kan ya. Terus 22 juga ada yang berangkat, terus 2023-nya kami. Oke. Dan ini apakah sampai di tingkat nasional itu apakah ada yang namanya duta, ada lagi level-level pencarian duta terbaik 1, terbaik 2 enggak ya? Iya. Oh ada, masih ada juga penyari. Ya, yang akan menjadi dicari Putra cuma Maritim satu pasang Indonesia. aja, Ya. Putra dan Putri Dan gitu. juga Putra Maritim Indonesia 2024, Putri Maritim Indonesia 2020. Yang dapatnya dari mana? Yang dapatnya kemarin yang sama dari Bali, Putra dari Bali. Sama Bali. Iya. Sulawesi Tengah belum bisa terobos nih ya. ya, Belum beruntung. Kalau kita bilang sih belum beruntung. Bisa nanti next kamu punya dorampe junior nanti lagi, generasi bisa menancapkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional kayak gitu. Ini yang terakhir nih karena ternyata mereka juga makin punya jadwal yang padat ini. Mereka mau menyelam, si Siva mau menyelam di sana. Di batu-batu itu Iya. Tuan Muda sepanjang ini. Itulah Monica sama Fitri mau para layang. Budi mau bantu-bantu bersih di pinggir pantai situ. Depan ya kan? depan itu. Iya. Ini apa? Siapa yang bisa ngewakilin? Apa yang pengen disampaikan buat teman-teman generasi Z yang sekarang ini lagi nonton buat mereka tentang maritim Indonesia? Oke. Mungkin aku aja ya. Kalau dari saya sendiri, pesan saya untuk generasi Z di luar sana terus akan sadar mengenai maritim yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita, karena salah satu cita-cita dari Presiden Jokowi Republik Indonesia ini menjadikan Indonesia yaitu poros maritim dunia. Bagaimana kita pemuda berperan penting atau aktif dalam berbagai mungkin kegiatan kemaritiman, atau mungkin kita juga di situ perannya sangat penting ya Kak, apalagi khususnya pemuda saat ini. Aku masih ingat banget waktu di karantina itu kita ada materi langsung dari mantan Menteri X dari Menteri Kominfo Republik Indonesia Komunikasi dan Informatika. Itu beliau membawa materi terkait tentang teknologi di bidang kemaritiman. Di situ dibahas terkait tentang pentingnya pemuda dalam era teknologi sekarang, bagaimana kita menjadi promotor yang begitu memang harus punya potensi ya, apalagi di daerah kita di Sulawesi Tengah ini, di Sentral Sulawesi yang lautnya cukup indah, kita punya teluk dan juga kita punya berbagai destinasi wisata yang sangat-sangat luar biasa. Tentu kita sebagai pemuda tentunya berperan penting, dan kalian di luar sana jangan memikir kalau hal-hal yang kita lakukan itu pikir takutnya dulu, tapi kita harus pikir bisanya dulu, karena sesuatu itu sesuatu langkah yang panjang itu dimulai dari langkah yang kecil, terutama apalagi di sekitaran kita ini juga banyak sekali yang perlu kita gali lagi, dan juga teman-teman di luar sana mungkin bisa menjadikan kami atau kakak-kakak yang ada di sini tuh inspirasi buat teman-teman di luar sana. Oke, jadi terakhir banget nih buat saya, itu pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, mari kita jaga lingkungan sekitar terkait tentang kemaritiman yang ada di daerah kita dan terus jaya. Karena kita juga punya slogan nih, Jale Seva, Jaya Mahe. Nah, itu slogan yang biasa disampaikan oleh Lanal tuh ya, TNI Angkatan Laut ya kan. Jadi yang tadi disampaikan itu
untuk melakukan hal besar, coba kita lakukan dulu dari hal yang kecil. Dan mereka teman-teman dari generasi Z ini mencoba untuk melakukannya itu, peduli dengan kemaritiman Indonesia dengan mengikuti juga yang namanya Duta Maritim Indonesia ini untuk masuk dulu ke mereka, baru abis itu mereka bisa memberikan dampak buat yang banyak kayak gitu ya. Ada wadah yang bikin kamu lebih solid lagi untuk bisa menyebarkan informasi dan juga menjadi influencer gitu ya tentang kemaritiman Indonesia. Makanya kenapa kita harus tergabung ke dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, karena yang pasti untuk teman-teman di rumah, untuk teman-teman Gen Z dan semuanya, intinya kita harus berani, kita harus bangun daerah kita. Daerah kita itu kaya, Sulawesi Tengah itu luar biasa. Pesan dari aku sih, we are young generation, we have more of power, lot of change, and trust yourself and do it. Jadi salam maritim Indonesia, jalan sepa jaya mahe. Mereka adalah orang-orang yang muda, mereka punya power, mereka bisa merubah semuanya. Dan awali dari diri sendiri dulu kayak gitu. Semangat gitu ya kan. Thank you ya Dek ya. Thank you semuanya, Budi, Fitri, Siva, dan juga Monica. Kapan Monica? Rencana besok. Oh, Kapan mau konser? kapan mau konser itu Agnes berarti. Thank you ya guys ya. Tapi sebagai sebelum kalian turun lewat lift ke lantai 1 di rumahnya Kak Arya mau kasih bonus dulu lagu Persembahan dari siapa? Kak Ole dan Kakak. Nah itu, lihat baik-baik mukanya dorang. Siapa tahu kamu ketemu di luar. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Juwita, karena cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tanpa panah asmara, mengapa sabda alam belum jua satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan ratna yang ku mau. Saudara Tentara Nasional Indonesia melalui Korem 132 Tadulako menggelar pasar murah untuk masyarakat Kota Palu. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu saat ini tengah mengajukan anggaran pemilihan kepala daerah kepada pemerintah Kota Palu, yaitu sebesar 60 miliar rupiah. Sulawesi Tengah hari ini, setiap hari, jam 11 siang dan jam 5 sore, hanya di TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama, edukasi diri sendiri tentang makanan bergizi. Pastikan ibu dan anak-anak makan makanan yang bergizi, yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Yang kedua, pola asuh penuh kasih. Berikan anak-anak kasih sayang yang tak terhingga. Yang ketiga, sanitasi. Sanitasi, perhatikan lingkungan rumah ibu dan jamban ibu tetap bersih dan aman. Yang keempat, bawa anak-anak untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bawa anak-anak ke posyandu sampai usia 5 tahun. Stop stunting. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mari bersatu sebagai satu bangsa, satu keluarga. Setiap kau tatap mataku, apakah arti pandangan itu? Menunjukkan hasratmu.
ini melepas para asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Lagu yang dipopulerkan oleh Krisya, tapi dibawakan lagi sama Afgan kan? Afgan. Iya. Afgan kan mulai. Kenapa kau jadi ART suka sekali ada di belakang sana? Ternyata Kau mau di- terjun. Ini tuh Kenapa? lama-lama di sini Kok nyaman suka juga. sekali ada adrenalin begitu ya? Menguji Tuan Muda. Menguji. Tapi Menguji kalau ada- lihat di belakang sana begitu cantik sekali pemandangan kita. Makanya, Tuan Saya jadi teringat pada saat saya lagi di Banggai Laut, di Balut. Keindahan alamnya, maritimnya juga keren banget. Keren sekali pokoknya. Nah, ajak juga ke sana Tuan Muda. Tidak usah kau diajak-ajak ke sana. Jaga Tidak rumah usah. terus. Karena saya akan pertemukan kau dengan Sama Banggai Laut. Oh, ke sini. bukan Banggai Laut ya, saya akan pertemukan kau dengan gadis Banggai Laut. Gadis Banggai Laut. Gadis Banggai Laut yang jauh-jauh terbang dari Banggai Laut. Dia tidak terbang, dia melaut dulu. Berenang dulu sampai di Luwuk, baru mungkin terbang atau darat sampai di Palu. Akhirnya sampai di lantai 7-nya rumahku ini. Putri gadis Banggai Laut. Ini Datang ke rumah kita lagi. kau dari tadi baik begini kau tidak tahu di sebelah situ sudah ada tuh Putri Banggai Laut itu. Sudah ada di situ. Coba lihat. Hamburkan beras kuning cepat. Pemirsa, kali ini saya udah ketemu dan juga dari lift lantai 7-nya kita ini sudah datang di sini nih. Ada gadis Banggai Laut yang mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Dia juga menjadi salah satu generasi Z yang berprestasi. Siapa sih? Ada Putri Amelia. Benar-benar nggak salah ya? Putri Amelia, betul. Berdiri dulu dong. Hey hey tamu kita, Hamburkan beras kuning. hey hey tamu kita, Lagi, beras kuning. hey hey tamu kita, hey hey tamu kita. Jadi Putri Amelia, sang gadis Banggai Laut ini, setiap kali ada tamu yang datang ke rumahnya Kak Arya di lantai 7 ini harus dihamburkan beras kuning sebagai bentuk penghargaan kita. Karena Penyambutan tamu-tamu terhadap kita tamu-tamu spesial. Tamu-tamu spesial. Bukan sembarang tamu, no Bukan play-play. sembarang- bukan apa? No play-play. No play-play. Tidak main-main. Tidak main-main. Kalau begitu silakan duduk. Inilah Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2024. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pemirsa, rumah saya ini, rumahnya kita, di tamu kita ini, hampir tiap tahun pasti putri-putri kebanggaan Sulawesi Tengah yang mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional untuk Putri Indonesia, Putri Pariwisata, putri-putri macam-macam lah. Pasti belum sah mereka ke Jakarta kalau mereka belum mampir ke rumahnya kita. Belum Kayak gitu. afdol, Darang. Belum Harus afdol. berkunjung Mereka ke sini. harus cium tangan dulu sama kita. Nah ini kali ini ternyata dia adalah gadis Banggai Laut loh. Gadis Banggai Laut. Gadis Banggai Laut. Makanya kalau kau cium aromanya aroma Banggai Laut kayaknya ini. Asal bukan aroma-aroma. Iya, ada Putri Amelia. Apa kabar Putri? Cantik sekali kamu itu. Tidak berat pakai mahkotanya tuh, crownnya tuh. Pakai mic-nya dong. Nah, memang di rumahnya Kare ini segala sesuatunya ada. Mau sound apa aja ada. Gimana? Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Kak. Luar biasa. Crownnya nggak ini tidak berat itu. Lumayan sih. Lumayan. Tapi ngomong-ngomong Putri Amelia ini memang betul toh? Ini gadis dari Banggai Laut ini ceritanya ini. Asli Banggai Laut. Kita kok tidak ketemu ya beberapa bulan yang lalu ya. Waktu pas ada acara apa tuh? Malabo Tumbe. Festival Tumbe. Itu kan ada juga di situ kan? Ada. Dan Putri panggilannya Putri atau Amelia? Putri Kak. Oh Putri. Ya. Putri sendiri ini terpilih sebagai Putri Indonesia di saat itu sebagai putri apa? Pada saat itu terpilih sebagai Putri Pariwisata Banggai Laut. Putri Pariwisata Banggai Laut dan akhirnya ikut seleksi-seleksi dan Putri Amalia Moidadi. Moidadi Ya. Moidadi. Terpilihlah untuk mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional untuk sebagai Putri Indonesia. Putri Indonesia Sulawesi Tengah. Wow, selamat. Tepuk tangan dulu dong. Tidak sembarangan loh. Kemarin yang Putri Indonesia 2023 si siapa? Daniela.
Itu juga duduk di sini ketua mama kita. Gimana perasaannya dan persiapannya gimana sekarang? Perasaannya dulu deh. Kalau untuk perasaannya sebenarnya masih belum percaya. Nyangka, iya, belum percaya kalau bisa terpilih sebagai perwakilan Sultan di tingkat nasional dan terharu juga. Terharu ya? Sangat-sangat terharu karena kalau memikirkan dari perjuangan di belakang dan bisa sampai di posisi ini sangat-sangat terharu. Wow. Tapi aktivitasnya Putri apa sih selama ini? Saya mahasiswi di salah satu kampus di Kabupaten Banggai di Luwuk, Amik Nurmal Luwuk Banggai. Oh, ambil jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Oh, berarti Putri ini kuliahnya di Luwuk. Kuliahnya di Luwuk, iya. Kemudian Putri asli dari Banggai Laut nih. Dari Banggai Laut. Kuliahnya di Luwuk. Dan akhirnya hari-hari di Luwuk berarti ya sebagai mahasiswi di situ. Iya, cuman karena kemarin ada sebagai Putri Pariwisata Banggai Laut, jadi beberapa kali bolak-balik dari Luwuk Banggai. Oke. Aduh, capek, melelahkan loh. Demi mewujudkan impian sesuatu yang disukai. Iya. Itu sangat-sangat happy Tuan Muda. Bukan begitu, Putri? Betul sekali, karena perjalanan dari Luwuk ke Banggai 9 jam di kapal. Oh iya betul, 9 sampai 10 jam. Itu sampai tepos badanku itu di dalam kapal itu Batunggu. Kenapa tidak sampai-sampai ini di Banggai Laut, kasihan dari Luwuk ini? Katanya Tuan Muda. Itu saya sama-sama dengan orang Opik waktu itu. Ada lagi banyak kru itu. Ada dia, Mbah dia itu. Dari Banggai Laut menuju ke Luwuk. Ini kenapa tidak sampai-sampai, ya Allah? Katanya saking lamanya Tuan Muda sampai ingin bertanding sama kapalnya. Siapa yang duluan sampai? Saking lamanya saya tahu mau apa sih dalam kapal. Memang penuh perjuangan ya Putri ya. Sangat. Dari Banggai Laut mau menuju ke Luwuk. Dari Luwuk menuju ke Banggai Laut lagi. Belum lagi kalau kita ngedarat. Dari Luwuk mau menuju ke Palu. Allahu Akbar, tepos pantat. Ya kan, belum lagi lewat-lewat ini gunung semuanya kan. Tapi ini perjuangan belum apa-apa. Dibandingkan nanti kamu akan berjuang lagi di Jakarta kan untuk mewakili Sulawesi Tengah, ya kan? Yeah. Ini rencananya ajang pemilihan Putri Indonesia ini kapan sih? Kalau untuk prakarantinanya tanggal 21 Februari dan karantinanya tanggal 28 Februari sampai 8 Maret. Oh, sampai 8 Maret. Dan pemilihannya direncanakan tanggal 8 Maret. 8 Maret itulah malam puncaknya. Malam puncaknya. Waduh, harap-harap cemas deh kita ini. Semoga ya wakil dari Sulawesi Tengah Putri Amelia ini bisa tembus ke 5 besar bahkan 3 besar dan bahkan terpilih jadi Putri Indonesia 2024 ya. Jadi gimana persiapannya sejauh ini gimana nih? Yang megang Putri ini siapa? Yang megang kalau untuk tim, saya punya tim dari Banggai Laut sendiri. Oh, dari Banggai Laut ya. Namanya tim SP. Tim SP? Iya. SP itu apa? Special person. Asik. Oke. Kemudian? Kalau untuk persiapannya sekarang sudah ikut training catwalk. Dan kemarin sempat bertemu dengan Kak Daniela, Putri Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2023 dan sudah banyak wejangan gitu ya. Wejangan sharing-sharing tentang trik and tips selama karantina. Dan juga sudah bertemu beberapa desainer untuk ukur badan untuk pembuatan beberapa gaun. Fitting ya. Fitting. Desainer siapa aja yang dipakai nih? Desainer Sultan yang dipakai. Kak Ferry. Oh, FFF. Kemudian ada Kak Heaven dan lain-lain. Heaven, oke. Baik, kita lihat ada nggak foto-fotonya? Ada, kita punya dokumen untuk keseruan-keseruan. Oke. Kita coba cek dulu deh. Ini beberapa dokumentasi dari Putri Amalia. Putri Amalia, wow, kamu sendu sekali ya wajahnya ya. Ya ini, udah langsung terlihat putrinya. Oh ini Putri Pariwisata Banggai Laut 2023 kemarin ya, di penghujung 2023. Ya, betul, Desember. Kemudian akhirnya terpilihlah menjadi Putri Indonesia untuk Sulawesi Tengah di tahun 2024. Betul sekali. Biasanya tuh apa sih yang menjadi ketakutan biasanya dari, ini bocoran gitu ya Put, sebagai perwakilan dari Sulawesi Tengah, apalagi di dunia pageant kayak gini ya, putri-putrian kayak gini. Biasanya apa yang menjadi ketakutan dalam dirimu? Apakah sampai saat ini masih ragu dengan apa dan dapat wejangan-wejangan dari seniormu, apa semua yang akan diperbaiki dari senior-senior sebelumnya?
Kalau ketakutan saya sendiri sebenarnya masih harus mempersiapkan mental, karena kalau dari wejangan-wejangan yang diberikan ke Audi kemarin, sepertinya sangat-sangat membutuhkan tenaga dan mental yang harus sangat kuat. Jauh lebih effort gitu ya? Selama karantina. Dan yang pasti kalau saat bertemu dengan peserta-peserta lain, pastinya ada rasa bukan takut sih, agak resah-resah dikit. Resah-resah gelisah. Ya. Resah dan gelisah dan gelisah menunggu di sini. Jauh di sini. Kenapa kita jadi resah gelisah dan Obi Mesak ya itu ya? Lagu siapa sih? Obi Mesak ya? Oh ya, kisah kasih di sekolah. Tapi kalau si Putri sendiri, kamu nanti punya gambaran apa yang bakal ditunjukin dalam malam bakat mungkin di Putri Indonesia nanti? Udah nyiapin apa gitu? Kemudian tradisional kostumnya kayak gimana? Kalau untuk malam bakat nanti, saya sendiri akan menari. Iya, akan membawakan tarian Boyne Kamali yang seperti di Festival Tumbe kemarin. Oh, tarian dari Banggai Laut. Iya, khas Banggai Laut. Yang kemarin tuh sempat ada yang kerasukan itu kan? Iya, betul sekali. Itu saya takut sekali loh lihat. Itu saya kaget. Jadi itu tarian, iya kan? Ya, itu betul. tarian tradisional. Ya. Dan memang semacam ada ritual di dalamnya. Betul Dan sekali. biasanya kalau untuk hal-hal tertentu kadang ada yang bisa masuk. Ini tariannya yang dibawakan oleh gadis-gadis. Iya, ya kan? gadis. Biasanya saking seriusnya, saking begini, ada yang bisa masuk. Gitu, masuk. Semoga kamu nggak masuk waktu itu nanti ya, besok. Semoga. Ya. Oke, berarti tarian apa namanya dari? Boyne Kamali. Dari Banggai Laut. Iya, kalau untuk kostum nasional kostumnya, itu masih sementara dipersiapkan oleh tim. Oke. Tim dari Dari Banggai. penasaran sih ini. Terus kita kan biasanya kalau ngelihat dari mereka pemilihan Putri Indonesia ini kan ada dari masing-masing pulau pun juga bersaing. Pulau Sulawesi saling bersaing, kemudian juga antar pulau pun juga bersaing juga, Sulawesi dengan Jawa, Kalimantan. Ini kalau dari timnya sendiri mempersiapkan apa nih untuk bisa menjadi favorit dari kepulauan ya? Favorit kepulauan ya begitu ya? Ada nggak sih pemilihan putri, ya kan masing-masing kepulauan itu ada kayaknya ya? Ya ada kayak untuk Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan gitu ya. Untuk bersaing dengan sesama Sulawesi ini apa tuh yang sekarang lagi dipersiapkan sama Putri? Oleh tim? Kalau untuk bersaing dengan di sesama Sulawesi, mungkin dari kostum nasional kostumnya. Nasional kostum yang akan dibikin lebih wah ya. Bocoran dong, nasional kostumnya dia pakai tema apa sih? Mungkin ada unsur-unsur Banggainya. Oh, tetap sudah ya. pasti. Ada unsur-unsur Banggai Lautnya. Harus dari mana asal itu? Jangan-jangan ada Maleonya. Coming soon. Tiba-tiba dia keluar sudah dengan apa Maleo begitu ya kan? Shuf, gitu. Tiba-tiba dia terbang di panggung situ. Agak ngeri juga kalau. Berarti so kayak ini dong, kayak Pongko berarti terbang gitu. Nah, Tuan Muda. Apa? Nih Afid ART ini dapat informasi, bukan kabar burung, tapi kabar yang betul bahwa ada story di balik keberangkatannya Putri ini untuk ke Jakarta. Bahwa ada cerita di balik. Kenapa tidak dari tadi dicerita? Iya, apa Put? Ceritanya Put? Jadi kemarin sempat viral juga soal perjalanannya menuju ke Putri? Graha Mustika Ratu, menuju audisi nasional Putri Indonesia. Oke, apa? Jadi kemarin kita kan photoshoot, lalu diberikan kabar dari YPI bahwa saya dan ada salah satu teman saya harus ikut audisi nasional di tanggal 24 Februari kemarin. 24 Februari. Iya. Dan dikabarkan itu pada tanggal 22. Tanggal 21. 21? Iya, jadi Februari atau Januari ya? Februari. Oh, Februari nanti? Iya. Ini kan Januari nih. Oh, ini Januari. Ini masih Januari. Oh, Januari. Ini masih Januari. Dua pengumumannya nih. Ini datangnya dari masa lalu nih. Apakah kita di bulan? Kita sudah di bulan Maret. Atau jangan-jangan kita sudah lebaran ini. Apa kita di bulan Atau Maret? jangan-jangan kita berada di dunia Matrix ini.
Ya, di jadi Januari kemarin. Januari. Oke, di tanggal 24. Tanggal 24. Januari, kemudian baru dikabarkan di tanggal 20 Januari. Ya, Nah, jadi sangat-sangat dadakan. Jadi pada selesai photoshoot itu jam 11 malam. Dikabarkannya itu jam 10. Jadi setelah photoshoot kita langsung saling koordinasi bersama tim. Berangkatlah saya dan teman saya. Karena di Kabupaten Banggai Laut itu kapal menuju ke Luwuknya. Harus tunggu besoknya. Iya, harus tunggu besoknya. Dan kita flightnya jam 11. Jam 12 besoknya. Jadi tidak sempat kalau harus menunggu kapal besok. Makanya itu tadi Kak Arya bilang salah satu kendala di Banggai Laut nih buat teman-teman, dan saya juga ngerasain sama kru waktu itu adalah kita harus menunggu jadwal kapal itu ya every day cuman satu besok gitu ya kan, tiap hari itu siang. cuma satu. Gitu. Betul. Tapi ya, lanjut deh. Oke. Jadi setelah photoshoot itu kita packing segala macam persiapan dan berangkatlah jam 2 malam. Jam 2 malam naik speedboat. Ya, naik speedboat. Dengan bayaran yang mahal tuh. Iya. Ya, kemudian dengan bayaran yang mahal jam 2 malam naik speedboat dari Banggai menuju ke Desa Tobing di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi lintas beberapa kabupaten. Bangkep dulu sampai di Bangkep. Di Desa Tobing itu kita naik mobil rental menuju ke Desa Sabang dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Lalu jam 6 pagi itu kita naik kapal cepat begitu, seperti speed juga tapi agak besar dikit. Menuju ke Luwuk, Kabupaten Banggai. Iya, karena bandara salah satu-satunya cuma ada di Kabupaten Banggai di Luwuk. Dan sampailah di Luwuk jam 10 siang. Mepet nih. Mepet banget. Sampai di Luwuk kita bersih-bersih lain-lain. Lalu berangkat ke bandara waktu itu pesawat kita diundur jadwalnya. Delay jam 2:30. Jadi kita ke bandaranya jam 1, transit di Makassar. Harus transit di Makassar dan lanjut ke Jakarta. Ya. Besoknya langsung ke Geraha Mustika Ratu. Untuk itu tadi ya. Iya, dan malamnya sudah langsung pengumuman. Iya, jadi sangat mepet sekali waktunya dan dadakan gitu ya kan. Dadakan dan hasilnya alhamdulillah langsung memuaskan. Alhamdulillah memuaskan. Tepuk tangan dulu dong. Usaha dan juga perjuangan yang tidak sia-sia gitu, menghasilkan membuahkan hasil yang manis untuk saat ini. Tapi kita berharap semoga membuahkan hasil yang manis lagi ke depan nanti di bulan Maret nanti ya. Maret nanti untuk di malam Grand Final. Semoga Sulawesi Tengah bisa masuklah ke 10 besar, 5 besar, 3 besar, bahkan menjadi juara. Amin. Menjadi putri Indonesia 2020. Harapan kita semua sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini kita udah mepet nih waktunya juga karena Karya tahu kalau Putri Amelia ini masih punya agenda lagi di luar sana. Katanya saya dengar-dengar dari manajernya dia masih mau berenang dulu di sini. Mau cari buaya katanya. Buaya? Buayanya juga di batu-batu. Ini juga ada buaya di sini, banyak buaya. Banyak. Coba Put, apa mungkin yang pengen disampaikan buat keluarga, buat teman-teman di luar sana, warga Sulawesi Tengah yang nonton juga acara ini, apa yang pengen disampaikan? Yang ingin saya sampaikan mungkin mohon doa dan dukungannya dari masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah, terkhususnya Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan berterima kasih juga kepada Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu. Terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Laut, pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Moidadi dan tim SP yang sudah sangat bekerja keras dalam perjalanan saya mulai dari audisi nasional hingga terpilih menjadi seorang Putri Indonesia Sulawesi Tengah 2024.
Terima kasih. Kita tunggu kabar baiknya ya Putri ya. Dari Putri Amalia dan juga tim, semoga bisa mengharumkan nama Sulawesi Tengah tingkat nasional untuk ajang pemilihan Putri Indonesia nantinya. Dan kalau sudah masuk gitu, mudah-mudahan kita berharap ada di posisi 3 besar atau bahkan bisa terpilih dan kembali lagi ke rumahnya Karya sini untuk ngobrolin lagi tentang pengalaman kamu nanti ya. Oke. Dan ya udah kalau gitu kelar ya, karena tadi Putri Amalia mau berenang tuh di situ tuh katanya ya kan. Sudah Nanti menunggu mau itu. ganti kostum lagi dia. Terima kasih banyak pemirsa, Anda sudah menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah di program tamu kita ya. Dan apa yang sudah dicerita oleh tamu-tamu saya di awal tadi, segmen pertama sama segmen kedua ini bisa memberikan inspirasi buat Anda dan buat kita semua. Dan jangan lupa doa yang terbaik untuk Putri Amalia mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional untuk pemilihan Putri Indonesia di bulan Maret nanti ya. Terima kasih ya Putri ya. Thank you. Sukses, Akhirnya saya pamit undur diri, nanti kita akan kedatangan tamu-tamu yang lebih fantastik lagi. Lebih menginfluence, lebih dengan banyak cerita-cerita. Cerita-cerita, mau cerita horor, cerita happy boleh? Banyak, kita akan menampung semua cerita itu. Menampung ya. Oke, baik kalau gitu saya Arya Tanju. Dan saya Arte Afid. Kita pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa. Yuk berenang yuk, berenang yuk. Berenang. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa.